Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Novita Amelia dengan NPM 24041010022 dari kelas Governansi Digital E041. Pada video ini saya akan mempresentasikan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital. Adapun topik yang saya pilih yaitu topik yang pertama, yaitu analisis implementasi layanan publik digital di Indonesia dengan studi kasus aplikasi e-government JKN Mobile. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih JKN Mobile itu? JKN Mobile adalah aplikasi digital yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform mobile yang memungkinkan peserta mengelola berbagai layanan kesehatan secara mandiri melalui ponsel, seperti informasi kepesertaan, pencarian fasilitas kesehatan, dan pendaftaran layanan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan. Nah, kemudian fungsi dan tujuan aplikasi JKN Mobile. Nah, fungsi dari aplikasi JKN Mobile sendiri, yang pertama, JKN Mobile berfungsi sebagai sarana bagi peserta untuk mengakses informasi kepesertaan BPJS Kesehatan, seperti status aktif kepesertaan, data anggota keluarga, serta riwayat pelayanan kesehatan secara mandiri melalui ponsel. Yang kedua, aplikasi ini digunakan untuk membantu peserta mengurus administrasi kepesertaan secara digital, termasuk perubahan data, pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan pengecekan kewajiban membayar iuran. Nah, yang ketiga, JKN Mobile menyediakan fitur antrian online di fasilitas kesehatan sehingga peserta dapat mengambil nomor antrian lebih awal dan mengurangi waktu tunggu saat berobat. Yang keempat, aplikasi ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan pengaduan yang memungkinkan peserta menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun penilaian terhadap layanan yang diterima. Kemudian tujuan JKN Mobile sendiri, yang pertama, JKN Mobile dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan agar masyarakat dapat mengakses layanan JKN secara cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Yang kedua, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi beban birokrasi, baik bagi peserta maupun bagi penyelenggara layanan kesehatan. Yang ketiga, JKN Mobile bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan JKN dengan menyediakan informasi kepesertaan dan pelayanan yang dapat diakses secara terbuka oleh peserta. Kemudian yang terakhir, aplikasi ini juga bertujuan mendukung transformasi digital pelayanan publik nasional, khususnya dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan aplikasi JKN Mobile di lapangan? Dalam penerapannya di lapangan, JKN Mobile telah menjadi salah satu layanan digital yang cukup sering digunakan masyarakat untuk mengakses pelayanan jaminan kesehatan nasional. Aplikasi ini membantu peserta dalam mengurus berbagai keperluan administratif dan pelayanan kesehatan secara lebih praktis. Meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah tantangan. Dari sisi kemudahan penggunaan, aplikasi JKN Mobile mempermudah akses layanan kepesertaan dan antrian kesehatan secara digital. Aplikasi ini memungkinkan peserta untuk mengecek status kepesertaan dan mengambil antrian langsung melalui ponsel, sehingga tidak perlu datang lebih awal ke fasilitas kesehatan. Kemudian, dalam penggunaannya masih terdapat kendala seperti gangguan sistem pada jam sibuk dan kesulitan penggunaan bagi masyarakat lanjut usia atau yang belum terbiasa dengan layanan digital. Lalu, karena JKN Mobile mengelola data kesehatan dan data kependudukan yang bersifat sensitif, sehingga membutuhkan perlindungan data yang kuat. Aspek keamanan data menjadi perhatian penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Lalu dari segi aksesibilitas layanan, aplikasi ini cukup efektif untuk di wilayah perkotaan, tetapi pemanfaatannya di daerah dengan keterbatasan jaringan internet masih belum optimal. Kemudian, apakah JKN Mobile sudah memenuhi prinsip governansi digital?
JKN Mobile sebagai layanan publik digital dirancang untuk meningkatkan keterbukaan keterlibatan masyarakat serta pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan kesehatan. Nah, prinsip governansi digital sendiri ada 4, yaitu yang pertama dari sisi transparansi, JKN Mobile memungkinkan peserta untuk melihat secara langsung informasi kepesertaan, besaran iuran, serta riwayat pelayanan kesehatan yang pernah diterima. Keterbukaan informasi ini membantu peserta memahami hak dan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian pada sisi partisipasi, JKN Mobile menyediakan fitur pengaduan dan penilaian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan. Dengan adanya fitur ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga terlibat dalam evaluasi pelayanan. Kemudian, akuntabilitas dalam JKN Mobile terlihat dari pencatatan pelayanan secara digital, serta setiap proses layanan dapat ditelusuri oleh peserta. Hal ini mendorong BPJS Kesehatan untuk lebih bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan dan memastikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu dari sisi integrasi layanan, JKN Mobile telah terhubung dengan fasilitas kesehatan, sistem rujukan, serta data kependudukan berbasis NIK. Integrasi ini membantu menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih terorganisasi atau terkoordinasi. Meskipun masih perlu ditingkatkan agar sinkronisasi data berjalan lebih optimal. Kemudian yang terakhir, ada saran perbaikan implementasi aplikasi JKN Mobile. Sebagai layanan publik digital di bidang kesehatan yang digunakan oleh ribuan bahkan jutaan masyarakat, JKN Mobile masih perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung prinsip governansi digital. Pertama, stabilitas dan keandalan sistem aplikasi perlu ditingkatkan karena dalam praktiknya, JKN Mobile masih sering mengalami gangguan teknis, terutama pada jam layanan tinggi yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi penting, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, agar pemanfaatan JKN Mobile dapat lebih merata. Ketiga, penguatan keamanan dan perlindungan data peserta harus terus dilakukan, mengingat JKN Mobile mengelola data kependudukan dan data kesehatan yang bersifat sensitif. Kemudian yang terakhir, ada penyempurnaan integrasi antar sistem layanan kesehatan masih perlu diperbaiki agar sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dan sistem kependudukan dapat berjalan optimal. Nah, berikut adalah lampiran sumber yang saya gunakan untuk menganalisis aplikasi JKN Mobile. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi JKN Mobile merupakan salah satu bentuk implementasi layanan publik digital di Indonesia yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan jaminan kesehatan nasional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, JKN Mobile membantu meningkatkan efisiensi pelayanan serta mendukung penerapan prinsip-prinsip governansi digital. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang terus diperbaiki. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi ini. Saya harap materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi layanan publik digital di Indonesia, khususnya pada sektor kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.